الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا إلى روح الشيخ أحمد بن محمد بن نجيب الحسني وأصوله وفروعه ووالدنا والديه من نضيف لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم نفعاتهم في الدنيا والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أمتي ونسعنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita melanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Hikam yang sampai di sini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menyatakan dalam hadis al-khalqu iyalullah. Al-khalqu iyalullah, makhluk ini merupakan keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk ini merupakan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqrabukum ilallahi arhamukum bi'iyalih. Dan yang paling dekat di antara kamu sekalian, katanya Nabi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, arhamukum bi'iyalih, yang paling kasih sayang kepada keluarganya Allah, artinya kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain yang sering kita dengarkan hadis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menyatakan ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu. Ar-rahimuna, orang yang saling kasih sayang. Artinya di sini kasih sayang yang tidak bertentangan dengan syariat. Kasih sayang sesama mahram atau kasih sayang kepada yang lawan jenis asalkan dalam ikatan yang sah. Kasih sayang kepada anaknya, kasih sayang kepada tetangganya, kasih sayang kepada makhluk ini, bahkan kepada binatang sekalipun. Ar-rahimuna, mereka yang saling kasih sayang, katanya Nabi, yarhamuhumur rahmanu, Allah akan kasih sayang kepada mereka. Ya, sampai dikatakan tadi itu ada satu artikel, hadirin, Nabi Muhammad itu begitu cintanya kepada makhluknya Allah, jangankan kepada manusia, kepada binatang sekalipun itu Nabi Muhammad sayang. Nabi Muhammad ini menaruh kasih sayang kepada binatang tadi itu, sehingga diceritakan Nabi Muhammad ini memiliki satu kucing yang namanya kucing tadi itu Muza. Suatu saat sampai dikatakan Nabi itu kalau tengah duduk dengan para sahabatnya atau sahabat datang kepada Rasulullah, tidak jarang, sering itu Nabi mengambil kucing tadi itu diletakkan di pangkuan Rasulullah sampai dilus-lus Rasulullah. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah ini cinta kepada kucing tadi itu karena setiap ada adzan itu kucing ini mengeong, mengeluarkan suara seolah-olah mengajak orang lain untuk melaksanakan sholat. Ini sebab cintanya Rasulullah kepada binatang tadi itu, sehingga diceritakan suatu saat kucing tadi itu tidur di jubahnya Rasulullah, tepat di lengannya Rasulullah. Jadi ini ada jubahnya Rasulullah diletakkan gitu. Kemudian kucing tadi itu tidur di atas lengan, kain lengan tadi itu. Nabi akan menggunakan jubah tadi itu. Nabi tidak seperti pandangan kita ya, mungkin kalau kita ada kucing yang berada di atas baju kita, mungkin kita pukul, mungkin kita perlakukan yang tidak bagus. Tidak terjadi kepada Rasulullah.
Itu Rasulullah kelihatan kucing tadi itu tidur, dipotong kain tempat tidurnya si kucing tadi itu, sehingga kucing tadi itu tetap dalam keadaan tidurnya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya dikatakan kalau orang itu tidak ada kasih sayangnya, orang tidak ada kasih sayangnya tidak dapat ini. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ya, orang yang saling kasih sayang, Allah akan merahmati mereka. Irhamu ahlal ardi. Kasih sayanglah kamu kepada penduduk bumi ini. Penduduk bumi berarti siapa? Manusia. Berarti siapa? Binatang. Berarti siapa? Tumbuhan, bahkan bangunan dan lain sebagainya. Irhamu ahlal ardi. Kasih sayanglah kamu sekalian kepada penduduk bumi, maka yarhamukum man fis sama. Akan kasih sayang kepada kamu sekalian makhluk yang berada di langit. Siapa? Para malaikat. Ini kiasan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun Allah tidak berada di langit, cuma kiasan saja. Malaikat akan kasih sayang, binatang yang lainnya akan kita kasih sayang kepada binatang tadi itu. Allah akan kasih sayang kepada kita. Sampai dikatakan ada perempuan Bani Israel mati cuma gara-gara punya peliharaan kucing. Ketika dia tadi itu akan keluar kota, kucing tadi itu disekap di tempat diamnya tadi itu, tidak diberikan makan sama sekali. Dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, begitu laparnya itu kucing sampai-sampai dia tadi itu menjilati pantatnya sendiri. Kenapa? Haus, lapar kucing. Sampai kucing tadi itu mati. Gara-gara kucing itu mati, perempuan Bani Israel ini dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Tidak rahmat kepada binatang. Jadi Islam itu madhabnya madhab rahmat. Madhab rahmat. Bahkan dalam keadaan jihad sekalipun, yang sekarang rame, jihad, daulah Islamiyah dan lain sebagainya. Kemudian orang yang tidak mau baiat langsung disembelih, dibunuh. Fala haula wala quwata illa billah. Lihat itu Nabi, lihat itu para sahabat Nabi. Mereka tadi itu kalau akan berjihad sekalipun rahmat. Jangan bunuh perempuan, jangan bunuh orang-orang yang sudah tua, jangan bunuh anak kecil, bahkan apa? Jangan dibabat habis dari tetumbuhan semuanya, pohon ditumbangkan semua. Oh jangan, meskipun jihad, meskipun membela agamanya Allah, tidak diperkenankan. Madhabnya apa? Rahmat, ini Islam. Makanya dikatakan manusia itu boleh untuk memelihara binatang, itu boleh, karena setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah dari selain manusia ini, binatang dan lain sebagainya, kita boleh manfaatkan. Yang punya burung boleh, yang punya ayam boleh, yang punya ini boleh, asalkan satu, diberikan makan, diperhatikan. Kalau enggak, masuk kepada dia tidak rahmat. Kalau sudah tidak rahmat, Allah tidak rahmat sama dia. Kalau sudah Allah tidak rahmat sama dia, malaikat tidak rahmat sama dia. Na'udzubillahi min dzalik, mati dalam keadaan tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis qudsi bahwasannya Allah berfirman, "Abdi, wahai hambaku, in istakhlaftuka syaqaqtu laka minar rahmaniyati syaqqa." Sesungguhnya abdi, sesungguhnya hambaku, inna, sesungguhnya aku, istakhlaftuka, aku telah bersumpah untuk kamu, syaqaqtu laka, aku akan memberikan kepada kamu minar rahmaniyati syaqqa, dari bentuk rahmat bagian, aku akan beri bagian kepada kamu. Aku sumpah, katanya Allah, aku akan berikan kepada kamu wahai hambaku berupa rahmat. Fakuntu, maka ada aku ini, Allah Subhanahu wa taala, arhamu minar mar'i binafsi. Aku ini, katanya Allah, lebih kasih sayang dari seorang makhluk daripada makhluk tadi itu kepada dirinya sekalipun. Kita ini rahmat kepada diri kita, Allah lebih rahmat.
Kita takut kita ini celaka, Allah lebih takut. Kita takut kita ini meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, Allah lebih takut kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sehingga apa? Allah buka pintu. Yang pernah maksiat, buka pintu Allah, tobat. Yang pernah bunuh orang misalnya, tidak langsung masuk neraka, kalau dia tobat diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pernah mengambil haknya orang lain, tidak langsung diambil, dibunuh oleh Allah, masuk ke neraka, oh tidak, diberikan rahmat oleh Allah. Apalagi yang hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah minum khamr, pernah meninggalkan sholat, pernah dia tadi itu berbuat zina, tidak langsung dibunuh oleh Allah, tidak langsung diberikan penyakit sebagai bentuk azab, oh tidak, ditunggu rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti apa? Masih bisa hidup kok. Ini maknanya. Fakuntu arhamu minar mar'i binafsih, maka ada aku, katanya Allah, lebih kasih sayang daripada seseorang kepada dirinya sendiri. Allah lebih perhatian kepada kita daripada kita sendiri kepada diri kita. Sehingga diceritakan di sini, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu pernah haddatha nafsahu, pernah mengatakan dalam dirinya, kalau bahasanya kita itu tertek, ada omongan dalam hatinya. Nabi Allah Ibrahim mengatakan apa? Annahu arhamur khalqi, aku ini adalah orang yang paling rahmat. Dikatakan Nabi Allah Ibrahim itu memiliki julukan apa? Yang pertama Khalilullah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang mengatakan apa? Abu Dhaifan. Nabi Allah Ibrahim dikatakan apa? Abu Dhaifan. Kenapa? Bapaknya para tamu. Kenapa kok dikatakan seperti itu? Tidak makan, tidak minum itu Nabi Allah Ibrahim, kecuali mencari orang untuk makan minum bersama Nabi Allah Ibrahim. Bahkan kadang-kadang beliau itu sampai berjalan jarak 3 mil, untuk apa? Untuk mencari orang makan bersama beliau Nabi Allah Ibrahim. Sehingga dikatakan Abu Dhaifan. Sehingga pantas kalau Nabi Allah Ibrahim tadi itu ada tertek, ada omongan dalam hatinya mengatakan apa? Annahu arhamul khalqi, aku ini sepertinya orang yang paling rahmat ya. Omongan dalam hati. Farafa'ahu Allahu hatta ashrafa ala ahlil ardi fa absara a'maluhum wa ma yaf'aluna. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat amal perbuatan makhluk. Ketika itu dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga makhluk ini bisa kelihatan amal-amal perbuatan manusia yang telah dilaksanakan. Ini salah satu rahmatnya Allah, hadirin. Dikatakan bahwasannya umat-umat yang terdahulu itu kalau dia berbuat kemaksiatan kepada Allah, dia berbuat kejelekan kepada Allah, dia tidak bertobat, pagi harinya itu ada tanda hitam di dahinya, hitam. Jadi orang akan tahu, loh jidat kamu kok hitam, berarti kamu tadi malam maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada riwayat yang lain yang mengatakan bukan di jidatnya, tapi di rumahnya. Di rumahnya itu ada tanda hitam. Sehingga apa? Oh, kamu maksiat ya tadi malam ya, kamu minum khamr ya, kamu ini ya. Nah, umatnya Nabi Muhammad ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah paling mangkel, Allah itu paling murka kepada seseorang yang dia tadi itu bermaksiat kepada Allah, telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga makhluk ini tidak tahu perbuatan yang dia laksanakan dari kemaksiatan, tapi dia sendiri ngomong, ini Allah sangat murka. Kenapa? Sudah ditutup oleh Allah. Bahkan dikatakan seseorang yang suka membuka kejelekan orang lain, itu fulan bin fulan seperti ini, itu dia seperti ini, itu dia seperti ini, suka membuka kejelekan orang lain, ini penyebab mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan penghujung yang jelek. Kenapa? Suka membuka penutupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak kepingin seperti itu. Allah tidak menginginkan hambanya ini dipermalukan, sehingga ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kejadian itu,
Setelah Nabi Allah Ibrahim ngomong, sepertinya aku ini makhluk yang paling rahmat gitu. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala membuka hijab sehingga bisa kelihatan. Bisa kelihatan, oh fulan bin fulan berbuat seperti ini, fulan bin fulan berbuat seperti ini. Ketika kelihatan diangkat amal perbuatannya tadi itu, Nabi Allah Ibrahim kelihatan yang diangkat amal perbuatan ini semua kejelekan. Fulan bin fulan judi, fulan bin fulan minum khamr, fulan bin fulan maksiat. Alhasil sebagian besar amal perbuatan yang diangkat oleh Allah pada waktu itu kebanyakan kemaksiatan kepada Allah. Sehingga Nabi Allah Ibrahim mengatakan apa? Faqala ya Rabbi dammir alaihim. Ya Allah, hancurkan mereka sudah. Hancurkan, selesaikan sudah ya Allah. Berikan bala biar semuanya mati. Maka dikatakan faqala lahu Allah taala, maka Allah berfirman kepada Nabi Allah Ibrahim, ana arhamu bi'ibadi minka ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, aku ini Allah lebih kasih sayang dengan hambaku daripada kamu, wahai Nabi Allah Ibrahim. Fala'allahum yatubuna wa yarji'un. Mungkin mereka tadi itu bertobat. Mungkin dia tadi itu yarji'un, kembali kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan salah satu persyaratan seseorang menjadi orang dicintai oleh Allah kasih sayang. Kalau tidak ada kasih sayangnya, tidak ada. Kalau tidak ada kasih sayangnya, tidak ada. Dikatakan ini orang pilihannya Allah, orang dicintai oleh Allah, tapi doakan semoga kamu mati, semoga kamu su'ul khotimah, semoga kamu ini la haula wala quwwata illa billah. Lihat itu Rasulullah ketika berangkat ke Taif, dilempari batu, bahkan disebutkan ketika Nabi itu masuk ke daerah Taif, itu orang-orang Taif tadi itu membagikan uang untuk membayar anak-anak kecil supaya berada di dua sisi jalan di Taif. Apa tujuannya? Untuk melempari Nabi Muhammad sambil menyatakan Nabi Muhammad maaf, orang gila, sihir, ini, itu. Ya. Sampai penjaga gunung tidak mampu sudah. Bawa baloan yang besar, 2 baloan yang besar, dikatakan Nabi Muhammad, kalau kamu memang mau, sekarang aku jatuhkan 2 baloan besar ini ke Taif, biar semuanya hancur sudah, selesai, wassalam. Nabi Allah Ibrahim, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad, mengatakan, wahai Nabi Muhammad, Allah tidak tega kelihatan kamu. Apakah kamu sekarang mau kalau sekarang ini penduduk Taif semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tinggal perintah saja sudah, selesai urusan. Apa katanya Nabi Muhammad? Oh enggak, jangan. Kamu penjaga gunung kembali saja, jaga gunung tadi itu. Jangan ikut-ikut sudah, sana. Aku berharap kalau mereka ini sekarang tidak beriman kepada Allah, tidak percaya kepada diriku, maka aku berharap dari keturunan mereka ada yang beriman kepada Allah dan percaya kepada diriku. Madhab apa? Rahmat. Madhab rahmat. Ini. Allah menyatakan ketika Nabi Allah Ibrahim mengatakan apa? Sudah ya Allah, ini kurang ajar sama kamu semuanya. Damir alaihim, hancurkan sudah. Buat tsunami, buat hancur, buat gunung meletus, buat ini sudah, hancurkan ya Allah. Nah, aku lebih kasih sayang kepada hambaku daripada kamu wahai Ibrahim. Aku berharap semoga dia tadi itu bertobat dan kembali kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikatakan bahwasannya amal perbuatan itu yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Ibrahim itu dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 75. Allah menyatakan apa? Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Seperti itu kami Allah tunjukkan kepada Ibrahim kerajaan-kerajaan langit-langit dan bumi. Maknanya apa? Dibuka hijab oleh Allah sehingga bisa kelihatan amal perbuatan yang dilaksanakan oleh makhluk ketika itu. Maka ketika itu naik amal perbuatan tadi itu turun terus seperti itu.